Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali apa kabar Parepare menjumpai Anda kembali. Dan tentunya tetap bersama saya Jauhar Manikam. Dan saya Erni Rusdin. Dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan apa kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Aksi Aliansi Mahasiswa Parepare tuntut peradilan kasus asusila yang melibatkan anak di bawah umur. Demo digelar di beberapa lokasi, salah satunya di kantor Kejaksaan Negeri Kota Parepare. Berikut liputan selengkapnya. Aliansi Mahasiswa Parepare menggelar demo tuntut peradilan kasus asusila yang melibatkan anak di bawah umur. Demo digelar di beberapa lokasi, salah satunya di kantor Kejaksaan Negeri Parepare. Kasus kejanggalan hukum ini bermula dengan pemberitaan menyatakan bahwa pihak keluarga dari korban asusila tersebut mendapatkan intimidasi saat persidangan di Pengadilan Negeri Parepare. Kasus tersebut akhirnya mencuat hingga mahasiswa Parepare menggelar aksi demo untuk menuntut penanganan hukum yang serius dalam kasus tersebut. Untuk kami sebagai mahasiswa, yang paling penting adalah ini adalah aspirasi kami dari mahasiswa, bagaimana melihat hukum yang seharusnya berjalan semestinya, karena ini murni hal yang harus serius kita kawal dari aspek hukum maupun pendampingan hukumnya, sehingga tidak ada hukum yang berpihak hanya satu sisi, sehingga kami turun di sini di jalan untuk bagaimana mengkawal, komitmen mengkawal sebagaimanapun agar kasus ini murni bisa ditangani secara serius. Yang kita kawal ini kasus apa? Tindak asusila. Katanya ada kejanggalan ya. Tentu ini juga ada keganjalan dari informasi keluarga korban, ibunya. Ada katanya dalam bentuk transparansi hukum yang tidak diperlihatkan. Ada keganjalan pada saat sidang pertama, itu yang disampaikan, sehingga kami turun di sini dengan inisiasi bagaimana hukum ini betul-betul serius, ya, aparat hukum serius menangani hal ini. Seperti apa kejanggalannya? Kejanggalannya itu ketika dalam persidangan sesuai dengan apa disampaikan oleh ibu orang tua, ada intimidasi seakan-akan menggiring opini orang tua yang lalai dalam mengkawal anaknya. Tadi ada yang laporan pertama juga tidak diuraikan. Nah, ini juga menjadi pertanyaan besar kami. Laporan pertama itu tidak masuk di kejaksaan karena ada dua laporan. Laporan pertama ini satu orang pelaku, kemudian di laporan kedua ini ada 6. Ini yang diolah di kejaksaan hanya pelaporan kedua. Ini menjadi juga tanda tanya besar. Kemudian kedua, pada saat kami di Polres itu tidak diberikan P21-nya sebagai bahan banding kita di kejaksaan. Ini juga menjadi sebenarnya tanda tanya besar ke kami pihak mahasiswa. Murni yang kami lakukan ini untuk melihat bagaimana menuntut aparat hukum bisa berjalan semestinya. Itu yang poin penting. Aksi para mahasiswa ini diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Parepare. Amir Sarifuddin mengungkapkan bahwa dalam perkara anak tidak ada kejanggalan hukum yang dilakukan dan perkara tersebut masih terus didalami oleh pihak kejaksaan. Terima kasih teman-teman wartawan semuanya. Jadi mereka itu menuntut seolah-olah perkara ini tidak disidangkan sebagaimana mestinya. Sebenarnya tadi kejelasan bahwa perkara ini adalah perkara anak yang disidangkan secara tertutup. Nah, itu untuk 2 orang perkara anak, ya, tertutup. Ya, sementara perkara tersangka 2-nya itu masih dalam penemuan tahap 1, berkas perkara tahap 1. Jadi itu belum bisa maju, masih menunggu berkas perkaranya. Terus kalau pelaku sendiri ada berapa orang, Pak? Pelaku yang kita ini 2 anak, 2 dewasa. Ya, sementara ini yang kita terima, jadi istilahnya yang 2 anak itu sudah berlangsung sidangnya, yang dewasa ini masih menunggu berkas perkara tahap pertama. Pak, tadi beberapa mahasiswa menanyakan, Pak, kabarnya ada kejanggalan dalam proses pemeriksaan, proses hukum di sini, Pak. Gimana, Pak? Itulah tadi saya jelaskan bahwa nggak mungkin ada kejanggalan. Yang pertama tentu, yang kedua pasti ada saksi yang dipanggil, terutama adalah dokter yang membuat visum et repertum, karena itulah yang menjelaskan tentang keadaan anak ini. Itu tadi yang dipersoalkan masalah ini tidak ada saksi yang dipanggil, nggak mungkin, itu salah berita, karena yang dipanggil itu pasti ada saksi-saksi, ada namanya minimal saksi korbannya, ada dokternya yang membuat visum et repertum, dan mungkin ada banyak saksi-saksi lain. Jadi sejauh ini, Pak, sampai di mana, Pak, prosesnya? Ini masih berlanjut persidangannya.
masih dalam persidangan. Oke. Erwin TV Peduli mengabarkan. Saudara, dari 3.000 proposal yang bersaing dalam lomba inovasi Kemenpan RB, inovasi berdaya saing Sri Kandi berhasil masuk top 99. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Inovasi Sri Kandi oleh Sri Kandi dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan atau PKP berhasil mengantarkan Kota Parepare meraih top inovasi Indonesia 99 tahun 2020. Berdasarkan surat pemberitahuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, nomor B-PP.00.00.05/2020, tanggal 18 Juni 2020. Inovasi yang diraih ini tidaklah mudah karena harus bersaing sekitar 3.000-an proposal inovasi yang masuk dari seluruh Indonesia serta dipresentasikan langsung oleh Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH di hadapan para dewan juri. Inovasi berdaya Sri Kandi oleh Sri Kandi difokuskan pada kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan kelompok perempuan, mulai dari pengembangan usaha, peningkatan produksi, pemasaran hingga keberlanjutan usahanya, didampingi oleh Sri Kandi dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan atau PKP Kota Parepare yang diberi nama Berdaya Sri Kandi oleh Sri Kandi. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Seorang nenek yang beralamat di Jalan Syamsul Bahri, Kota Parepare, mendapat uluran tangan dari Satgas Relawan COVID-19 Kota Parepare. Salah satunya dengan mendapat bantuan bedah kamar dan perlengkapan yang dibutuhkannya, mulai dari kasur baru, bantuan lainnya yang terus berdatangan dari para donatur. Satgas Relawan COVID-19 Kota Parepare kembali melakukan aksi sosial kepada warga yang membutuhkan. Bantuan bedah rumah kali ini diberikan kepada seorang nenek yang beralamat di Jalan Syamsul Bahri, Kota Parepare. Kamar tidur yang sudah tidak layak ditempati ini disulap menjadi kamar tidur yang nyaman. Dari hasil bantuan dari para donatur, Satgas Relawan COVID-19 ini bekerja sama membuatkan kamar baru untuk sang nenek dan memberikan segala perlengkapan yang dibutuhkannya, mulai dari kasur baru serta bantuan lainnya yang terus berdatangan dari para donatur. Hari ini kita bersama-sama memberikan beberapa bantuan kepada nenek Bundaha. Alhamdulillah, ini adalah sumbangsi daripada beberapa teman-teman dan saudara kita dan donatur kepada teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Ucapan terima kasih pun diberikan untuk para relawan ini, baik dari pihak keluarga maupun dari aparat setempat. Nanti Mas mewakili Pak Lurah dan Pak mewakili Polsek Ujung mengucapkan banyak terima kasih bantuan dari teman-teman relawan yang telah merenovasi kamar nenek yang dahulunya tidak layak huni, yang sekarang sudah layak huni. Erwin TV Peduli mengabarkan. Menghadapi new normal, pemerintah daerah bersama dengan TNI Polri melakukan kerja bakti di Pasar Lakesi. Sejumlah organisasi perangkat daerah Kota Parepare, mulai dari Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup, Satpol PP, unsur Kecamatan Soreang, UPTD Pasar dan organisasi masyarakat bersama jajaran Kodim 1405 Malusetasi dan Brigif 11 Badik Sakti Parepare kompak melakukan kerja bakti membersihkan area Pasar Lakesi, khususnya di bagian belakang pada Jumat 19 Juni 2020 yang lalu. Kepala UPTD Pasar Kota Parepare Rahim SH mengatakan, kegiatan ini adalah sebagai bentuk kebersamaan dalam menjaga kebersihan demi terciptanya keamanan dan kenyamanan serta ketertiban khususnya di Pasar Lakesi. Selain melakukan pembersihan, juga dilakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah lapak-lapak penjual yang berada di kawasan tersebut sebagai bagian dari persiapan menghadapi tatanan kehidupan baru atau new normal, sekaligus memutus mata rantai penyebaran virus corona di tempat publik. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, guna memastikan pasokan debit air tetap maksimal menjelang musim kemarau Agustus mendatang, Direktur PDAM Kota Parepare Andi Firdaus Jolong didampingi manajer teknik, manajer keuangan, manajer hubungan langganan serta humas PDAM Kota Parepare baru-baru ini melakukan pengecekan sarana dan prasarana air PDAM di beberapa titik di Kota Parepare.
Direktur PDAM Kota Parepare Andi Firdaus Jolong didampingi manajer teknik, manajer keuangan, manajer hubungan langganan, serta humas PDAM Parepare baru-baru ini melakukan pengecekan sarana dan prasarana air PDAM di beberapa titik, diantaranya sumber-sumur dalam, instalasi pengolahan air atau IPA Sungai Karajae, dan bak reservoir. Pengecekan sengaja dilakukan lebih awal guna memastikan pasokan debit air tetap maksimal menjelang musim kemarau Agustus mendatang. Tidak hanya itu, pengecekan seluruh pendukung sumber air ini bertujuan agar PDAM segera melakukan perbaikan atas kondisi sarana dan prasarana air bersih di Kota Parepare sebelum melakukan pengecekan di lapangan. Terlebih dahulu, pihak PDAM Kota Parepare telah melakukan pembersihan seluruh sumur dalam dan pompa sebelum memasuki musim kemarau. Ini adalah pemeliharaan rutin semua pompa yang ada di Parepare. Ini dalam rangka untuk menghitung kemampuan debit air PDAM pada saat kemarau. Ini kan kemarau ini ya 1 bulan ke depan ini kemungkinan terjadi, sehingga sebelum terjadi kami mencoba untuk mengidentifikasi semua pompa yang ada untuk menghitung kemampuannya dan debit air yang bisa didistribusikan ke pelanggan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rustin. Saya Johar Manikam pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.